Dalam dunia spiritual dan supranatural, istilah khodam pendamping tentu tak asing lagi. Khodam diyakini sebagai sosok makhluk goib tertentu yang bisa mendampingi dan membantu, bahkan dapat melindungi manusia dari serangan fisik maupun non-fisik. Seseorang bisa mendapatkan khodam dari berbagai sumber, bisa diturunkan langsung oleh leluhurnya, dari usaha dirinya sendiri, ataupun pemberian dari orang lain. Mereka yang mempunyai khodam dianggap bisa berkomunikasi dengan makhluk goib, sehingga bisa dikatakan khodam adalah sebuah hubungan kedekatan antara manusia dengan jin. Jadi kalau untuk energi ataupun kekuatan itu mengikuti filosofi yang ada. Jadi filosofi yang ada di harimau itu memang ada tentang kekuasaan atau kekuatan. Beberapa khodam diyakini memiliki energi yang sangat kuat, sehingga tak hanya sekedar perlindungan, sang khodam pun dipercaya bisa membantu manusia dalam segala hal. Salah satu khodam yang diyakini paling sakti dan memiliki kekuatan luar biasa adalah khodam harimau. Khodam ini dipercaya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa serta energi magis yang sangat kuat. Keberadaannya konon dapat memberikan perlindungan dan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perlindungan diri, melancarkan rezeki, sampai bisa memancarkan aura dan kewibawaan bagi pemilik khodamnya. Tak heran, keberadaan khodam harimau terbilang paling tersohor di kalangan masyarakat. Bahkan banyak yang menyebut khodam harimau adalah rajanya dari segala khodam. Karena khodam harimau itu yang saya tahu, dia itu tegas, berwibawa. Soalnya kalau khodam harimau itu kan mungkin maksudnya biasa yang dimiliki oleh para pejabat gitu, yang galak-galak atau yang lebih pemberani gitu kan. Keberadaan khodam yang konon bisa dipasang pada badan seseorang membuat khodam harimau menjadi salah satu primadona yang diburu pencari khodam. Ki Geni, seorang praktisi spiritual, mengaku kerap menerima pasien yang meminta dipasangkan khodam harimau dalam tubuhnya. Tak main-main pula, peminat khodam harimau ini rata-rata berasal dari kalangan tinggi, seperti pengusaha, pejabat, sampai kalangan selebritis. Untuk mendapatkan khodam harimau, tak hanya membutuhkan beberapa persyaratan ritual khusus saja, namun juga harus rela membayar sejumlah mahar dengan harga fantastis. Ada yang meminta untuk perlindungan, ada untuk kekuatan agar lawan bisnisnya ini ataupun lawan dalam hubungan pekerjaan ini tunduk kepada dia, terus mengikuti semua kemauan dia. Cerita kesaktian sosok harimau diyakini bukanlah sekedar mitos belaka, melainkan sebuah kekuatan nyata dan bisa dirasakan keberadaannya. Seperti kisah tentang 7 manusia harimau yang tersohor di sebagian pulau Sumatera. Legenda yang dibukukan oleh penulis Motinggo Bushe ini terinspirasi dari mitos di Bukit Sarang Macan, Desa Ladang, Palembang, dan juga cerita rakyat di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Masyarakat meyakini 7 ekor harimau bertubuh besar tersebut bukanlah harimau biasa yang seperti hidup di hutan, tetapi mereka adalah jelmaan atau reinkarnasi dari leluhur atau golongan para pendekar sakti terdahulu. Meski terdengar menyeramkan, masyarakat justru percaya bahwa 7 manusia harimau menjadi pelindung dan memberikan peringatan jika ada warga yang melanggar adat. Selain di Sumatera, sosok harimau atau maung juga dianggap sakral bagi masyarakat Pasundan. Sosok makhluk buas ini bahkan menjadi pendamping setia Prabu Siliwangi yang menjadi raja di tanah Pasundan. Dari sinilah kemudian sosok harimau selalu dijadikan simbol keperkasaan, kekuatan, kekuasaan, dan kemenangan. Sebenarnya setiap daerah pun punya cerita tentang harimau. Dan termasuk Maung Bodas sendiri ini adalah sebuah khodam ataupun sebuah binatang yang disayangi oleh Prabu Siliwangi. Lalu, benarkah dengan memasang atau menempatkan khodam harimau dalam tubuh manusia, sifat dan kepribadian seseorang bisa langsung mengalami perubahan? Kami bertemu dengan Bowo, pemilik usaha properti ini, mengaku sebelumnya tak pernah berurusan dengan hal goib. Tetapi hal itu berubah ketika dia mulai mengalami masalah dalam usahanya. Untuk memperkuat dan memperlancar usaha saya.
Ya namanya kita usaha banyak saingan, terus juga hal-hal yang di luar nalar ya atau yang kasat mata gaib. Bowo menyebut tak mudah untuk bisa mendapatkan khodam pendamping jenis harimau. Selain harus melakukan berbagai serangkaian ritual dan tirakat khusus, pria 50 tahun ini juga beberapa kali sempat mengalami benturan fisik yang membuat tubuhnya merasakan kesakitan luar biasa. Jadi ketika saya pertama kali memegangnya berasa tengkuk tuh berat kan. Istilahnya penyelarasan ya, penyatuan, ya energi. Menurut Bowo, sejak khodam harimau terpasang di tubuhnya, ia merasakan seolah memiliki dua kepribadian berbeda dalam dirinya. Bahkan sifat khodam pendampingnya dirasakan lebih dominan dibandingkan sifat aslinya sendiri. Namun perubahan karakter ini dirasakan sebagai sebuah kebaikan yang menguntungkan dirinya. Hanya saja kalau secara emosional dan amarah lah bisa dibilang itu lebih mudah tersulut emosinya, lebih berani, jadi tidak takut siapapun lawan. Meski awalnya sempat ragu, namun Bowo menyebut kini ada perubahan yang bisa dirasakannya secara langsung. Yang pasti kewibawaan itu akan meningkat. Jadi rasa percaya diri saya, terus bagaimana saya menangani klien, sehingga akhirnya klien itu bisa tunduk ataupun setuju dengan tawaran yang saya ajukan. Uniknya, meski tak pernah melihat langsung wujud kasarnya, sosok khodam tersebut seringkali muncul melalui alam mimpi untuk mengajak Bowo berkomunikasi terkait segala hal yang ia butuhkan. Saya muncul dalam mimpi itu ada semacam seekor harimau itu datang kepada saya, kemudian berjalan bareng dengan saya gitu, beriringan. Ki Geni menyebut setiap manusia pada dasarnya sudah dijaga oleh jin pendamping yaitu Qorin. Namun begitu, khodam dan Qorin jelas dua hal yang berbeda. Qorin adalah jin yang berperan mendampingi manusia dari sejak lahir sampai meninggal. Dan Qorin dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan khodam adalah pembantu manusia. Jin yang dipasang untuk tujuan membantu kesulitan manusia. Meski khodam bisa dicari di tempat-tempat tertentu, namun tidak semua orang bisa memiliki khodam yang dimaksud. Jadi untuk penyatuan khodam sendiri banyak dilakukan mungkin di daerah-daerah tertentu, itu ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat di mana orang-orang terdahulunya itu memiliki khodam harimau, dipercaya memiliki khodam harimau tersebut. Sehingga dia meminta wasilah ataupun energi dari tempat makam ini untuk menyatu ke dirinya. Sejatinya, segala kesulitan dan permasalahan hidup adalah cobaan yang diberikan Tuhan agar manusia bisa lebih beriman kepadanya. Cobaan datang dari Tuhan, tentu solusinya pun datang dari Tuhan. Karena tidak ada kekuatan apapun yang sanggup melebihi kebesaran dan keagungan Sang Maha Pencipta.